Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban nomor 1, learning disability adalah gangguan belajar spesifik yang bersifat neurologis berasal dari fungsi otak. Anak dengan learning disability memiliki kecerdasan normal atau di atas rata-rata, tetapi mengalami kesulitan pada area tertentu seperti membaca, menulis, serta berhitung. Sedangkan learning difficulty adalah kesulitan belajar yang bersifat umum dan biasanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti metode mengajar yang kurang tepat, lingkungan belajar yang tidak mendukung, atau kurangnya motivasi. Perbedaan utama antara learning disability dan learning difficulty adalah learning disability berasal dari dalam diri atau internal, sedangkan learning difficulty berasal dari luar atau eksternal. Contoh di kelas learning disability, siswa tetap tidak bisa membaca lancar meskipun sudah dilatih berkali-kali. Sedangkan contoh learning difficulty, siswa tidak memahami materi karena penjelasan guru terlalu cepat. Untuk jawaban nomor 2, hidden disability adalah kondisi disabilitas yang tidak terlihat secara fisik tetapi mempengaruhi kemampuan seseorang dalam proses belajar. Mengapa disebut hidden? Karena tidak ada ciri fisik khusus, sering disalahartikan sebagai malas atau tidak mampu, serta baru terlihat saat proses belajar berlangsung. Implikasi bagi guru. Guru harus melakukan observasi mendalam, tidak memberi label negatif seperti malas atau bodoh, menggunakan pendekatan individual, serta memberikan strategi pembelajaran yang berbeda atau diferensiasi. Untuk jawaban nomor 3, mitos nomor 1 adalah anak berkesulitan belajar itu malas. Faktanya kesulitan belajar disebabkan oleh gangguan pada proses kognitif, memori, bahasa, serta perhatian. Dampaknya jika dipercaya, anak diberi hukuman bukan bantuan, dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan diri. Sedangkan mitos kedua adalah anak akan sembuh sendiri seiring waktu. Faktanya, kesulitan belajar membutuhkan intervensi khusus dan terencana. Dampaknya jika dipercaya, penanganannya akan terlambat serta kesenjangan akademik semakin besar. Untuk jawaban nomor 4, klasifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar perkembangan adalah gangguan atau hambatan dalam proses perkembangan dasar anak yang menjadi pondasi untuk belajar seperti bahasa, motorik, persepsi, perhatian, dan keterampilan sosial. Sedangkan kesulitan belajar akademik adalah hambatan yang dialami siswa dalam menguasai keterampilan pelajaran inti di sekolah, seperti membaca, menulis, serta berhitung. Hubungan keduanya adalah kesulitan perkembangan menjadi penyebab awal munculnya kesulitan akademik. Contohnya, adanya gangguan bahasa akan menjadi kesulitan dalam membaca. Untuk jawaban nomor 5, 3 jenis KBS, contohnya salah satunya disleksia. Definisi disleksia adalah gangguan dalam kemampuan membaca, terutama dalam mengenali huruf, bunyi, dan kata. Ciri-cirinya membaca lambat dan terbata-bata, salah membaca huruf, sulit memahami teks, menghindari aktivitas membaca. Dampaknya prestasi rendah pada pelajaran berbasis teks, rendahnya kepercayaan diri, serta kesulitan mengikuti pelajaran lain. Untuk jawaban nomor 6, etiologi atau faktor penyebab kesulitan belajar yaitu adanya faktor neurologis, gangguan pada struktur atau fungsi otak, menghambat pemrosesan informasi. Yang kedua adalah faktor genetik, faktor keturunan atau riwayat keluarga. Risiko lebih tinggi jika orang tua memiliki kesulitan belajar. Yang ketiga adalah biomedis atau tambahan, gangguan saat kelahiran ataupun kehamilan, adanya paparan zat berbahaya. Pengaruh terhadap belajar. 1. Adanya gangguan memori, 2. Sulit fokus, 3. Lambat memproses informasi. Untuk jawaban nomor 7, dampak psikologis learned helplessness. Pengertiannya, learned helplessness adalah kondisi ketika anak merasa tidak mampu dan menyerah karena sering mengalami kegagalan. Proses terbentuknya sering gagal dalam tugas, mendapat kritik atau hukuman, tidak mendapat dukungan. Akibatnya anak tidak mau mencoba, motivasinya rendah, menarik diri dari pembelajaran. Untuk jawaban nomor 8 adalah komorbiditas, yaitu adanya 2 atau lebih gangguan yang muncul bersamaan. Contohnya kesulitan belajar spesifik atau KBS plus ADHD,
dampak di kelas, sulit fokus, sulit memahami materi, serta perilaku yang dapat mengganggu, serta juga membutuhkan strategi khusus atau multimodal. Nomor 9, identifikasi dini penting karena dapat menentukan seberapa cepat dan tepat intervensi diberikan sehingga dampaknya pada perkembangan anak bisa diminimalkan. Kaitannya dengan perkembangan otak karena otak anak masih plastis atau mudah berkembang. Intervensi lebih efektif sejak awal. Sedangkan pada kondisi psikologis adalah jika tidak teridentifikasi sejak dini, anak akan sering gagal, merasa tidak mampu, muncul rasa rendah diri, bisa berkembang menjadi kecemasan, serta anak bisa dicap malas atau nakal. Jika ini teridentifikasi, maka anak akan mendapat dukungan yang sesuai. Misalnya adanya keberhasilan kecil yang bisa meningkatkan rasa percaya diri, juga anak akan merasa dipahami bukan disalahkan. Manfaat dari identifikasi kesulitan belajar adalah mencegah keterlambatan akademik, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Untuk jawaban nomor 10, prosedur screening kesulitan belajar adalah proses penyaringan awal untuk mengidentifikasi secara cepat apakah seorang anak berisiko mengalami kesulitan belajar. Langkah-langkahnya meliputi 1. Observasi di kelas tentang perilaku dan prestasi, 2. Identifikasi awal tentang kesulitan, 3. Tes sederhana seperti membaca, menulis, serta berhitung, 4. Dokumentasi hasil, 5. Diskusi dengan orang tua, 6. Rujukan ke ahli, misalnya psikolog, dokter, serta guru khusus. Peran guru dalam identifikasi anak berkesulitan belajar adalah sebagai detektor awal, pengamat perkembangan, serta pemberi intervensi awal, juga penghubung dengan orang tua dan ahli. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.